Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi ke pertemuan 5 ya untuk mata pelajaran PRE penerapan rangkaian elektronika. Baik, sekarang topiknya adalah bagaimana penerapan dari rangkaian PWM ya, pulse width modulation. Ini di sini sudah ada ini ya. Ini kabel yang menghubungkan ke driver. Ini ada dua rangkaian sebetulnya. PWM-nya dari sini. Ini saya pakai microcontroller. Di microcontroller ini sudah ada ADC-nya ya. Ini ADC saya masukkan sini ADC. Sebetulnya rangkaian PWM itu tidak harus pakai microcontroller, ada rangkaian khusus ya PWM-nya. Di sini saya pakai microcontroller. Sekaligus juga menerapkan ADC ya. Jadi ini sebenarnya ini adalah ini potensionya ya untuk mengatur siklus kerja PWM atau duty cycle-nya ya. Jadi ini kalau saya putar ini ya, ini kalau saya putar di sini maka pulse-nya akan meningkat di sini ya, di kabel ini, meningkat di kabel ini akan meningkat ya, pulsanya ya, pulse duty cycle-nya akan meningkat sehingga motornya akan berputar lebih cepat ya. Nah, ini adalah penerapannya ya. Jadi ini penerapannya. Ini saya terapkan. Jadi PWM diterapkan untuk mengontrol kecepatan dari motor ini. Dimana saya pakai microcontroller ya, kebetulan ya, nggak harus pakai microcontroller, tadi sudah disebutkan ya, ada juga rangkaian khusus PWM aja ya tanpa microcontroller. Di sini saya pakai microcontroller. Sekaligus di dalam microcontroller ini sudah ada ADC. Jadi perubahan tegangan di warna biru ini ya, warna biru ini kemarin kan sudah belajar ya, ADC warna biru ini ya. Warna biru ini yang tengah ini ya, kalau saya putar akan berubah tegangannya masuk ke dalam V-in ya, V-in dari ADC. Dalam sini sudah ada ADC-nya. Di dalam ADC ini kemudian dilakukan sebuah proses ya, bahasa program ya, kira-kira seperti ini bahasa programnya. Nah, ini bahasa programnya ya. Nanti kamu boleh lihat di video tutorial saya lah di kelas 11 ya, kalau kamu ada yang lupa ya. Oke. Jadi bahasa program tersebut dimasukkan ke sini. Fungsi bahasa program itu adalah mengaktifkan ADC, dan juga ADC itu kemudian dibaca untuk memasukkan ke sinyal PWM ke sini. Nah, ini rangkaian. Jadi ini ada rangkaian namanya rangkaian microcontroller ya. Dan ini adalah rangkaian driver motor. Driver motor ini adalah gunanya untuk sinyal dari sini dikuatkan oleh driver ini ya, sehingga bisa menggerakkan motor. Dan tentu saja adaptor ya. Ini adaptornya saya pakai adaptor ini. Nah, ini adaptornya ya. Jadi adaptornya kecil aja ya. Ini adaptornya kecil ya, nggak besar ya. Oke. Jadi ini adalah penerapan dari PWM. Dengan PWM kita bisa mengatur kecepatan motor. Ini saya misalkan saya pelanin ya, saya kencangin. Ini saya kencangin sekali. Nah, kelihatan ya suaranya ya, saya deketin ya. Nah, ini kelihatan dia pelan. Jadi kita bisa mengontrol kecepatan motor ya. Nah, seperti itu. Nanti kita akan bahas kenapa kok dia bisa mengontrol. Perlu kamu ketahui bahwa sistem kontrol PWM ini bukan berarti di sini ini kan ada kabel yang ke motor ya, bukan tegangannya turun naik ya, atau kalau diginiin tegangannya kecil yang masuk ke motor, terus diginiin tegangannya makin besar gitu, bukan seperti itu. Kalau PWM itu sistem kerjanya bukan seperti itu, tapi dia tegangannya tetap 12, hanya dikontrol dengan clock ya, dengan waktu kapan 12 volt disalurkan ke sini. Jadi selalu 12 volt ya. Cuma mungkin ada width modulation-nya ya, dengan width modulation. Jadi kelebaran nanti kita akan terangkan ya. Itu penerapannya pertama ya. Penerapannya buat kita bisa untuk mengontrol kecepatan dari motor ini ya. Baik. Untuk yang kedua kita coba ganti motornya dengan lampu ya. Oke ya, ini udah saya pasang menggunakan LED. Jadi LED yang dipakai cuma ini. Jadi ini banyak kabel nggak dipakai semuanya ya, kabelnya nggak dipakai. Yang dipakai cuma 2 aja ini ya. Ini untuk lawannya positif ya, karena ini ngomong positif.
dan yang ini adalah pulsa dari PWM-nya yang ini ya, sama ya ke sini. PWM-nya ke sini. Nah, ini kalau saya putar di sini, nah jadi terang, ini jadi gelap, jadi mati ya. Jadi kita bisa mengatur keterangan dari lampu ini ya dengan menggunakan PWM. Itu tadi kalau tadi kita mengatur motor, kecepatan motor, kita juga bisa mengatur terang gelapnya lampu. Sama juga ya. Ini bukan berarti tegangan di sini turun naik ya. Tegangan yang masuk ke dalam LED ini tetap 5 volt ya. Tetap 5 volt, hanya saja lamanya diberikan tegangan 5 volt itu tidak continue, jadi dia ada pulse-nya ya, pulse 5 voltnya ke sini. Tapi dengan kecepatan yang cukup tinggi, tapi memiliki yang disebut dengan Dati cycle ya, atau siklus kerja ya, atau Dati cycle gitu ya. Intinya seperti itu ya. Jadi bukan mengatur tegangan yang masuk ke dalam sini, tapi mengatur lamanya tegangan masuk ke dalam sini. Kira-kira seperti itu dengan clock ya, dengan Dati cycle. Oke, ini kalau pakai lampu seperti ini penerapan yang kedua ya, yang bisa diterapkan dengan menggunakan PWM. Sekarang kita masuk ke satu lagi ya. Ini saya ganti dulu rangkaiannya. Oke ya, ini saya pakai servo sekarang. Jadi servo itu punya 3 kabel ya. 3 kabel, yang merah ini untuk plusnya, coklat ini untuk groundnya, 5 volt ground. Jadi ini 5 volt ground, saya ambil dari sini aja. Terus ini kuningnya ini PWM-nya ya. Ini yang kuning, yang orange ya. Nah, kalau dia sudah dihubungkan, maka hasilnya akan seperti ini ya. Seperti ini kalau saya putar ya, ini saya putar. Nah, jadi dia ngikutin dari gerakan. Biasanya ini buat pesawat terbang ya, atau untuk mekanis lain ya. Jadi ini saya putar nih ya, saya putar. Nah, ngikutin. Nah, kalau buat mobil-mobilan remote control dia pakai ini ya, belok kanan kirinya. Jadi dia smooth ya, ngikutin dari potensio yang kita putar. Termasuk juga kalau penerapannya nanti robotik ya, seperti ini. Artinya gerakan dari servo ini, kemiringannya diatur oleh listrik ya, oleh PWM. Nah, kira-kira begitu ya. Saya akan ganti ininya. Ini kan sensor, berarti ini sensor, ini aktuator. Sensor itu artinya yang memberikan sinyal, memberikan masukan ya. Ini aktuatornya. Jadi nah, dan ini sistem kontrol menggunakan PWM. Kita sekarang ganti ininya pakai pad ya, pakai. Nah, jadi ini saya pakai ini. Ini sebetulnya di sini ada potensio juga ya, kayak gini ya. Kemudian dia gerak-gerak ya. Nah, posisinya akan bergerak seolah-olah dia memutar ya, memutar dari ini. Kalau ini kan pakai tangan ya. Kalau ini pakai gerak. Jadi ini kayak joystick ya. Terus kita coba ini diganti ya, pakai ini ya. Pakai ini. Oke, ini udah saya ganti ya. Tadinya pakai ini. Saya ganti sini ya. Ini saya coba gerakan ya. Gerakan. Ini biar kelihatan ya. Ini mungkin ya, megangnya ya. Nah, jadi kalau ini saya tarik ke sana, nah, dia akan bergerak. Ini joysticknya kurang bagus ya, potensinya udah kurang mantep ya, jadi kurang presisi. Jadi kalau saya gerakin, nah seperti itu ya. Ini dia kemari, kalau ke sana dia. Jadi ini kita bisa ngatur gerakan dengan joystick ya. Ini seperti mobil-mobilan, kamu bikin RC car ya, atau airplane ya, untuk pesawat terbang juga sama ya, bisa ya. Nah, penerapannya seperti itu kira-kira PWM. Jadi PWM intinya bisa, tadi kita sudah coba bisa pakai ini ya, mengatur motor, mengatur lampu ya, dan juga bisa mengontrol servo. Ini servo namanya ya, seperti itu ya. Itu penerapannya ya, bagaimana PWM ini. Sekarang kita akan belajar kok bisa dia ngatur seperti ini, gimana sih prinsip kerjanya ya. Kita lanjutkan nanti karena ini sudah cukup panjang videonya, kita masuk nanti ke video yang kedua ya, bagian 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.